Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam. Tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Siapa masih ingat bulan kemarin kita bahas apa? Mahabbatullah. Ada memang istilah. Pertama ada istilah sunnatullah, ada istilah mahabbatullah. Apalagi istilah lain? Habibullah. Mahabbatullah itu adalah cintanya Allah. Dan kemarin sudah kita bahas bagaimana menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sunnatullah apa Pak? Sunnatullah. Kalau sunnah saja itu berkaitan sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata sunnah saja, sunnah itu menurut ulama hadis artinya apa yang ada sama Nabi dan apa yang dari Nabi. Namanya sunnah menurut ulama hadis. Kalau sunnah menurut ulama fikih, ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuh. Orang diberi ganjaran kalau melakukan hal itu dan tidak kena dosa kalau tidak melakukan hal itu. Contohnya puasa sholat sunnah. Kalau sunnatullah itu artinya takdir Allah yang sedang berjalan dan berlaku. Contoh, sunnatullah fil kaun, takdir Allah yang berjalan dan berlaku terhadap alam semesta adalah turunnya hujan. Dari hujan lahirlah dingin, dari dingin muncullah embun. Ini termasuk sunnatullah. Sunnatullah terhadap alam munculnya matahari. Dari matahari muncul hilanglah embun. Dari hilangnya embun datanglah panas, hilangnya dingin. Itu termasuk sunnatullah. Dan yang ketiga termasuk sunnatullah adalah orang-orang zalim akan dizolimi lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau dizolimi oleh orang, nggak usah doakan orang itu yang buruk-buruk. Doa saja buat kebaikan kita. Contoh, dizolimi sama tetangga, jangan disumpahin Pak, percuma. Kita nggak ngapa-ngapain, sunnatullah akan berlaku buat orang yang zalim. Kalau dizalimin orang, bagusnya kita doa. Habis dizalimin tetangga, kesal nih hati, langsung doa, ya Allah, Fortuner, ya Allah, CBR, Nmax, rumah gede, mintanya itu. Di Mesir itu orang yang kena zalim, nggak ada yang doain orang yang menzalimi. Karena mereka paham satu kaidah, man zalama zulim. Kalau orang Buddha mengartikan zulim dengan sebutan karma. Kalau orang Islam, karma itu namanya zulim. Man zalama zulim. Barang siapa yang menzolimi, maka dia pasti akan dizolimi. Itu sunnatullah. Sunnatullah yang keempat adalah orang baik pasti dikelilingi dengan orang baik dan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang buruk pasti dikelilingi dengan orang buruk juga serta keburukan. Itu sunnatullah. Banyak Pak contoh sunnatullah. Pokoknya takdir Allah yang berjalan di alam semesta, termasuk di dalamnya apa yang terjadi sama manusia. Bulan kemarin yang kita bahas adalah mahabbatullah. Saya yakin pasti lupa apa isinya, tapi ya tidak apa-apa. Rasul itu senang mengulang kajian, bahkan khutbah beliau
setiap Jumat itu kadang diulang lebih dari 3 kali. Untuk sekedar mengingatkan, kemarin kita bahas tentang mahabbatullah. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menghadirkan cinta Allah? Saya singkat, yang pertama menghadirkan cinta Allah adalah dengan cara bertakwa. Yang kedua, menghadirkan cinta Allah dengan cara membersihkan lahir dan juga membersihkan batin. Yang ketiga, cara bertakwa adalah berlaku adil terhadap siapapun, makhluk yang berbentuk manusia atau bukan manusia. Kalau berlaku adil sama manusia kita paham. Pertanyaannya, bagaimana kita berlaku adil terhadap semut, Pak? Hewan yang kecil. Kalau ada semut kita keganggu kan? Lagi duduk digigit sama semut. Baru naruh makanan di meja udah dikerubungin semut. Bagaimana kita berlaku adil terhadap hewan? Kalau wali-walinya Allah, cara mereka berlaku adil terhadap hewan, jika hewan itu hinggap kepada makanan, jangan diusir mereka. Biarkan mereka makan. Karena saya pernah kena marah sekali itu sama Syekh ketika beliau bawa roti manis taruh di meja, tiba-tiba roti itu dikerubungin semut. Semut itu sih bunuh-bunuhin, Pak. Saya sentil-sentil, saya bersih-bersihkan. Kelihatan sama Syekh saya kena marah. I'adil ya Muhammad, kata beliau. Berlaku adillah kamu kepada semut. Saya tidak paham apa yang berlaku adil. Ternyata maksud Syekh ya Muhammad, Allah merizkikan kamu dengan makanan. Kamu datang ke tempat saya, perutmu kenyang. Dan makanan ini adalah rizki Allah buat semut. Maka jangan kamu usir dia ketika sedang makan. Itu sama hewan. Bagaimana berlaku adil sama tumbuhan? Jangan tebang pohon itu sebelum tampak bunga atau pernah menghasilkan buah. Kalau pohon itu masih berbunga dan berbuah, jangan tebang. Ketika pohon itu sudah tidak menghasilkan bunga dan buah, maka silakan tebang. Itu cara berlaku adil terhadap makhluk Allah. Yang keempat, biar dapat cintanya Allah adalah berani melakukan kebaikan. Yang kelima, berani bersabar. Yang keenam, bertawakal. Yang ketujuh, merasa cukup dan senang menyembunyikan amal soleh. Apa maksudnya? Sedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Sedekah tangan, mata tidak melihat. Sedekah tangan, ingatan lupa. Sedekah tangan, hati tak merasa. Ini ilmu tasawuf. Arti dari menyembunyikan amal. Karena kalau mata tidak melihat, hati tidak merasa, akal tidak mengingat, mustahil kita membicarakan amal kita kepada Allah secara sembunyi-sembunyi. Kadang kan, cuman kalau di Mesir, Pak, orang kalau sedekah lebih sering nulis nama, Pak. Kalau seandainya diminta takmir masjid nulis nama. Saya tanya, kok nulis nama? Bukankah itu nanti menghadirkan sombong? Kata orang Mesir, Muhammad, yang sombong itu adalah orang yang nulisnya hamba Allah. Saya bingung. Di Indonesia rata-rata nulis hamba Allah. Saya bingung, Syekh, kok hamba Allah? Ya Muhammad, orang yang berhak atas gelar hamba Allah hanya orang-orang soleh dan wali-walinya. Berarti kalau dia nulis hamba Allah, berarti dia merasa bahwa dia orang yang soleh dan walinya. Tapi di Indonesia nggak apa-apa. Ini saya ceritain apa yang di Mesir. Kalau di Indonesia nulisnya hamba Allah, tapi di belakang tuh ya hamba Allah gue itu. Tapi jangan. Kemudian itulah cara bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tanda apa yang kita dapat kalau Allah sudah cinta? Sederhananya adalah, pertama, segala urusan kita mudah. Yang kedua, kita tidak punya musuh. Yang ketiga, kita dicintai oleh orang. Orang ngelihat dia pokoknya senang aja. Bahkan baru pertama ketemu mungkin besoknya sudah rindu. Saya ambil contoh bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kalau melihat ketika Habib Umar bin Hafiz tersenyum, itu bawaan rindunya luar biasa indah. Jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bulan kemarin kita membahas tentang mahabbatullah. Untuk subuh kali ini kita masuk ke wasiat yang ke-22 kalau tidak salah. Itu tentang ikhlas beribadah atau beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di makalah saya rangkum dengan judul bentuk dari ikhlas. Kalau ditanya apa itu ilmu ikhlas, tentu kalau diteorikan susah kita menteorikan Pak ilmu ikhlas. Ada yang bilang ilmu ikhlas adalah ilmu ridho, beribadah kepada Allah dengan ridho. Ada yang bilang ilmu ikhlas adalah ilmu yang ingatan lupa terhadap amal, mata tidak melihat dengan amal, yang melakukan adalah jasad yang lain. Itu rumit. Baik, kita baca saja langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari banyaknya hadis, ini saya kumpulkan beberapa dalil dari Quran dan hadis tentang bentuk-bentuk dan fadilah-fadilah dari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kenapa harus ikhlas? Karena ikhlas itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya adalah di makalah halaman pertama itu surat Az-Zumar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dan dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ikhlas dalam beberapa kitab tafsir artinya memurnikan hati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Indonesia ibadah kita bagus, tapi kebanyakan ibadah kita seperti pedagang. Siapa masih ingat tentang kelas-kelas seorang hamba? Kalau tidak salah dulu saya sudah pernah bahas itu. Hamba Allah atau kita umat Nabi Muhammad SAW dalam perkara ibadah ternyata punya 3 tingkatan. Yang pertama namanya ibadatul abid, artinya ibadahnya hamba sahaya. Apa arti hamba sahaya? Budak. Budak itu Bapak Ibu mengerjakan sesuatu kalau disuruh sama tuannya. Bakar kayu baru dibakar, masak air baru dia masak, gembala kambing baru dia gembala, tanpa ada inisiatif apa-apa. Budak itu ngerjain sesuatu kalau hadir perintah. Kita umat Nabi Muhammad, hambanya Allah Subhanahu wa taala, kalau ibadah kita nunggu perintah Allah saja, artinya kalau Allah perintahin dikerjakan, kalau nggak ada perintah kagak dikerjakan. Artinya apa? Ngerjain yang wajib doang. Maka kelas ibadah kita seperti ibadahnya kondisi hamba saya, yang ibadah cuman lahir karena diperintah. Aqimis sholah, kata Allah, dirikanlah sholat. Kalau Allah kagak bilang aqimis sholah, dia kagak sholat, karena ibadahnya nunggu perintah. Ibadah seperti ini kelas paling bawah.
tangga paling rendah. Yang kedua ada namanya ibadatut tujar. Ibadatut tujar itu ibadahnya pedagang. Pedagang kagak bakal jualan kalau kagak hitung untung dan rugi. Seorang hamba ibadah kepada Allah karena menghitung untung dan rugi, maka seperti pedagang. Dia sholat, kenapa? Lah kalau sholat kan dapat surga. Dia sedekah, kenapa? Karena kalau sedekah dilipat ganda. Dia sholat duha, kenapa? Sholat duha bisa nambah rezeki. Dia tahajud kenapa? Karena kalau tahajud doa cepet qabul. Yang mana doa itu minta urusan dunia. Ini kan hitung untung rugi. Rugilah kalau nggak sholat, kenapa? Ntar kena neraka. Ini ibadahnya pedagang. Bagus nggak? Bagus Pak. Ibadahnya hamba sahaya saja sudah bagus. Ibadahnya pedagang bagus nggak? Bagus. Tapi itu tingkatan nomor 2. Bahkan kadang kita doa saja pengen lebih banyak untungnya, bukan ikhlasnya. Contoh, ya Allah, la tada'lana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku dengan dosa-dosa, melainkan engkau hapuskan dosa. Kan yang bikin dosa kita, tapi yang disuruh untuk menghapus Allah. La tada'lana dzamban illa ghafartah, wala dainan illa qadaitah. Dan jangan engkau tinggalkan aku dengan hutang-hutang, padahal yang hutang kita, yang disuruh lunasin Allah. Artinya ibadah kita pengen untung banyak. Bagus nggak? Bagus. Yang ketiga yang paling tinggi, ibadatul ahrar, ibadahnya orang merdeka. Apa modelnya? Ya sudah, kalau ada anjuran dari Nabi, mau wajib mau sunnah, apapun hasilnya, diterima atau tidak, tetap dia laksanakan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sholat, ya sholat sudah. Ya sudah, jalankan sudah untuk Allah. Mau dikasih surga kek, mau enggak kek, terserah Allah. Dia sholat duha karena ada anjuran Nabi. Mau ditambah rezeki kek, mau enggak kek, terserah Allah. Dia sholat tahajud, ada anjuran dari Nabi. Mau dikabul tuh doa apa kagak, terserah Allah. Ini arti ibadah tertinggi. Bahkan ada salah satu waliyah perempuan, namanya Rabi'atun Adawiyah. Doanya kan ngeri Pak, karena beliau sudah sampai kepada makom atau jabatan ibadah yang tertinggi, semuanya karena Allah. Apa dia bilang? Ya Allah, jika aku ibadah mengharapkan surgamu, maka haramkan aku masuk ke dalamnya. Jika aku ibadah karena takut nerakamu, maka masukkan aku ke dalamnya. Ini kan doanya serem Pak. Kita kan doa selama ini sholat biar masuk surga. Ini Sayyidah Rabi'ah Adawiyah nggak mau memalingkan wajah dan cintanya demi surga doang. Dia pengen memalingkan wajahnya menghadap Allah. Terserah Allah mau kasih surga apa enggak. Nabi Muhammad masuk surga bukan karena amal beliau, tapi karena rahmat Allah. Ada hadisnya, aku tidak masuk surga atas amalku, melainkan masuk surga atas rahmat Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama itu, ikhlas itu merupakan perintah mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ibadah kita kalau mau cepat sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerjakannya ikhlas. Sekalipun sebenarnya karena maha rahmatnya Allah, terpaksa pun kita ibadah tetap diterima.
Maksud yang kedua apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa? Biar sempurna ibadah kita diterima oleh Allah, tolong lakukan itu dengan ikhlas. Itu yang kedua. Yang ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kita hamba-hambanya lewat bentuk fisik, dan juga tidak melihat kita lewat berapa banyak kita punya harta. Tapi Allah melihat apa yang kita kerjakan, dan Allah melihat apa yang ada di hati. Mengerjakan sesuatu tidak ikhlas, kadang nilainya hilang. Ikhlas letaknya di dalam hati. Yang keempat, ternyata ikhlas itu sifat dasar para nabi dan juga rasul. Pak, Nabi Muhammad jadi khotib seumur hidup beliau, dikasih amplop nggak kira-kira? Dulu. Coba cari khotib sekarang yang khotbah nggak dikasih amplop. Kalau beliau bisa mengontrol hatinya redha dengan itu luar biasa. Nabi nggak ada amplop, Pak. Nabi nggak ada ujroh, bahasanya bukan amplop. Kalau amplop terlalu kasar kayaknya ya. Ujroh, ihsan. Nabi saja yang punya dunia dan seisinya rajin banget ngikat perut pakai batu karena nggak punya apa-apa. Beliau lakukan semua itu dengan ikhlas lillahi ta'ala wa li ummatihi. Nabi kerjakan itu untuk Allah dan juga untuk kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, semua nabi, Pak, semua nabi luar biasa, tidak pernah menghitung apa yang mereka kerjakan. Bahkan ada seorang ustadz, dia betul-betul diuji oleh Allah tentang keikhlasan, Pak. Satu hari beliau diundang ceramah di masjid A. Masjidnya gede. Kalau di Indonesia udah menjadi adat, habis ngajar pasti dikasih yang namanya ujroh, ihsan. Amplop lah di kita, diterima sama nih ustaz. Seminggu kemudian ustaz itu diundang sama masjid yang kecil. Habis kajian dikasih ujroh atau ihsan. Setelah dikasih ujroh atau ihsan diterima, pulanglah ke rumah. Ketika dibuka, ternyata ujrohnya lebih gede masjid kecil daripada masjid yang besar. Ketika ini terjadi, diuji nih ustadz sama Allah. Di hari yang sama masuk telepon atau WA lah atau apalah, masuk komunikasi ke nih ustadz, diundang berbarengan antara dua masjid. Waktunya sama, harinya sama, jamnya sama. Kira-kira nih ustadz diuji nggak Pak tentang keikhlasan? Wih, diuji Pak. Mau ngambil yang gede, amplopnya kecil, bahasanya begitu. Ngambil masjid yang kecil, amplopnya gede. Ini keikhlasannya dihitung di sini nih. Sampai akhirnya tuh ustadz kagak ngambil dua-duanya. Hah? Iya. Padahal dalam Islam boleh ambil dengan menghitung undangan mana yang datang lebih dulu. Kalau ada telepon masuk, lihat telepon masuk mana yang lebih dulu, itu ambil. Tapi ya karena khawatir ikhlasnya terombang-ambing, akhirnya dua-duanya nggak diambil. Ada lagi kejadian, ada ustadz diundang tabligh akbar keluar Jakarta, keluar kota.
Ketika tabligh akbar, beliau pakai mobil, ajak murid-muridnya sekalian. Namanya mobil keluar kota, kira-kira pakai bensin nggak Pak? Pakai. Pakai tol nggak? Pakai. Itu sopir, ini Ustadz bakal ngasih duit yang bawa mobil nggak? Iya dong, karena dia udah bawain mobil. Ceramahlah keluar kota. Setelah ceramah keluar kota 2 jam sudah tabligh akbar besar. Fasubhanallah. Disitulah beliau diuji oleh Allah tentang keikhlasan. Selesai tabligh akbar, makan-makan, habis makan panitianya ngomong, Ustadz terima kasih banyak sudah datang. Kira-kira kalau bapak jadi itu Ustadz, gimana kontrol ikhlasnya? Ya terima kasih bahasanya. Kalau terima kasih artinya apa? Selesai sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah begitu, bagaimana kontrol ikhlasnya? Tapi kayaknya nih Ustadz disayang banget sama Allah memang. Jadi beliau sering sekali diuji itu ingin mengontrol keikhlasannya. Bahkan ada lagi seorang Ustadz, beliau ngajar di salah satu komplek perumahan orang kaya. Ngajar di komplek perumahan orang kaya, hampir 6 tahun ngajar Pak. Tapi ini orang kaya nggak pernah bayar ke Ustadz ketika setiap ngajar. 6 tahun Pak, ini orang padahal kaya. Kagak pernah wala di TF, wala dikasih amplop, nggak pernah nih Ustadz. Ketika saya ngobrol, kenapa masih tetap ngajar di sana? Beliau cuma jawab, ini tanaman saya. Ini kan berarti beliau ikhlasnya sudah luar biasa. Itu Pak. Kadang kita memang, Allah tuh kadang sering menguji keikhlasan kita di saat kita tidak sadar akan hal itu. Ya contoh paling sederhana aja Pak. Ketika menikah, kemudian tahu sifat pasangan kita tidak baik, mampu gak kita ikhlas menerima dia tanpa berkomentar? Berat Pak. Sekalipun komentarnya sama teman, tetap kita berarti belum ikhlas. Yang perempuan dapat suami kagak kerja, ngomong ke orang tuanya, curhat tentang rumah tangga, hilang keikhlasan. Nah itu dia, mengkontrol ikhlas ini luar biasa berat. Begitu juga urusan cinta Pak. Yang muda-muda nih, ketika ngelamar terus lamaran ditolak, lepas. Nggak usah kepikiran. Mengungkapkan cinta ditolak, lepas, nggak usah baperan. Zaman Nabi pernah ada sahabat Nabi yang mengungkapkan cinta untuk dilamar, tapi lamarannya ditolak. Jadi tapi yang belum nikah sih nggak ada di sini ya. Tinggal 2 nih. Ente kalau nikah lamaran ditolak nggak usah stres. Saya pernah ngerasain lamaran saya ditolak soalnya. Saya pernah Pak ngelamar perempuan, lamaran saya ditolak hanya karena saya masih kuliah. Tapi ya alhamdulillah setelah ditolak lamaran saya dapat bidadari sekarang. Persis kayak kisahnya sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Nabi punya sahabat namanya Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman termasuk orang yang cukup kaya, fisiknya juga tampan. Bahkan Nabi menggelari beliau dengan Ahlul Bait. Sayyidina Salman adalah orang yang punya ide untuk membangun parit namanya Khandak. Perang Khandak adalah perang di mana Nabi bangun parit got besar lah. Itu idenya Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi punya best friend namanya Sayyidina Abu Darda. Abu Darda ini kaya enggak? Pinter ya.
Sayyidina Salman udah kaya, pinter, juga tampan pula. Sayyidina Salman jatuh cintalah kepada seorang perempuan. Tapi cintanya cinta yang soleh, cinta yang tidak diungkapkan. Suka sama perempuan, Sayyidina Salman ngumpulin uang, ngumpulin harta, niat mau ngelamar perempuan. Karena mau ngelamar perempuan, dibawalah best friendnya Sayyidina Abu Darda. Berangkatlah Sayyidina Salman sama Sayyidina Abu Darda ke rumah perempuan. Datanglah ayah si perempuan, ditanya, ada apa gerangan wahai Salman dan Abu Darda datang ke rumahku? Sayyidina Salman bilang, wahai ayahanda, aku datang ke rumahmu beserta kawanku Abu Darda karena niatku ingin melamar anakmu menjadi istriku. Kata Sayyidina Salman. Mendengar lamaran sahabat Nabi yang Nabi sayang, ayahnya nih perempuan seneng gak? Seneng. Udah redo aja tuh ayah tuh. Karena dilamar sama Sayyidina Salman. Tapi Islam mengajarkan anak perawan kalau dilamar jangan langsung diiyakan, tapi tanya dulu sama yang bersangkutan mau apa enggak. Ketika Sayyidina Salman melamar perempuan, ayahnya belum jawab iya, ayahnya bilang tunggu sebentar, saya akan tanya kepada anak saya dulu. Datanglah ayahnya ke anaknya. Ananda, ada laki-laki di depan 2 orang. Siapa saja wahai ayahanda? Salman dan juga Abu Darda. Ada apa gerangan mereka ke sini ayahanda? Salah satu di antara mereka namanya Salman Al-Farisi datang ke sini untuk melamarmu menjadi istrinya. Berarti kan di perempuan tahu siapa yang melamar. Siapa yang gak kenal sama Salman? Kenal semua, Pak. Orang arsitektur bagus tentang perang Khandaq. Tapi apa jawaban anak perawan tadi, Pak? Wahai ayahanda, ketahuilah, bukan aku menolak lamaran Salman, tapi di hatiku sudah ada seorang laki-laki. Berarti di perempuan pas mau dilamar di hatinya ada pilihan. Ayahnya nanya, siapa itu wahai Ananda? Anak perempuannya jawab, laki-laki itu adalah Abu Darda. Best friendnya siapa? Ini ngeri, Pak. Tentang ikhlas dalam cinta ini luar biasa ngeri. Yang mau ngawinin Sayyidina Salman, ditolak lamarannya sama nih perempuan. Ternyata perempuan jatuh hati sama Abu Darda. Yang kesian bapaknya nih perempuan, Pak. Lalu gimana ngomong sama Sayyidina Salman kalau anaknya lebih suka kepada Abu Darda? Ketika keluar ayahnya, Sayyidina Salman melihat perubahan muka yang kurang pas, ditanya ada apa wahai bapak? Bapaknya nggak bisa bohong, akhirnya jujur, wahai Salman, lamaranmu ditolak anakku. Kenapa? Anakku sudah ada orang lain di hatinya. Siapa? Orang itu adalah yang kesini bersamamu. Abu Darda, kata Sayyidina Salman. Iya. Marah nggak kira-kira kalau zaman sekarang nih, Pak? Zaman sekarang nih sama best friend kan paling bahasa tikungan tajam bos gitu biasanya kan. Teman nikung temen. Iya, salah bawa temen bahasanya. Kalau sekarang bisa berantem. Tapi karena iman mereka berdua bagus. Apalagi Sayyidina Salman. Sayyidina Salman pas tahu perempuan cantik yang mau dia nikahi ternyata jatuh hati kepada Abu Darda. Sayyidina Salman ngomong begini, Pak. Wahai Abu Darda, aku tidak marah dan membencimu. Ini semua seserahan yang aku bawa untuk melamar dia. Detik ini juga aku ikhlaskan kepadamu. Datanglah ke ayahnya, kau lamar perempuan itu detik ini juga. Saya baca ini merinding, Pak. Ini kalau ada orang nanya cinta yang hakiki bagaimana? Ya cintanya Sayyidina Salman ini luar biasa, Pak. Lah kalau sekarang, aduh, sebunuh-bunuhan, Pak. Begitu. Intinya adalah untuk menghadirkan ikhlas atau untuk kita mengerti tentang ikhlas. Kadang Allah menguji kita dengan sesuatu. Ya cerita kisah tadi ya beberapa kisah lah.
Atau yang ketiga, kisah yang ketiga, ada orang dipecat dari kantor Pak, di PHK. Emosi dia? Enggak. Ikhlas dia? Iya. Di PHK dan enggak dikasih pesangon. Tapi sekarang subhanallah, dia punya perusahaan Pak. Karena cerita ini tentang salah satu murid saya yang dia dipecat dari tempat dia bisnis, akhirnya dia bisnis sendiri, omset perusahaannya bisa sampai 300 juta lebih tahun kemarin. Habis dipecat langsung punya omset besar karena dia ikhlas tadi. Kemudian yang terakhir, orang yang ikhlas lillahi ta'ala adalah mereka yang tidak akan diganggu oleh setan. Pernah dengar Pak kisah orang buta yang dituntun sama iblis ke masjid? Udah pernah dengar belum? Dulu ada orang buta. Saya kalau cerita ini tuh kadang sakit juga dada saya, karena belum bisa sehebat dia orang buta Pak. Mata saya masih melihat, kadang untuk berangkat ke masjid kok masih ada aja rasa malas, padahal nggak buta kita. Ini orang buta sampai bikin tali terkadang, atau menggunakan kayu terkadang untuk berangkat ke masjid. Ada satu iblis setan nggak suka ngelihat nih orang buta berangkat ke masjid rajin. Dia berangkat ke masjid nih orang buta, sama iblis disengkat Pak. Disengkat tuh apa ya? Kakinya bikin kesandung. Ketika kesandung tuh orang buta, jatuh dia, bajunya kotor. Harapan si iblis bikin dia jatuh, kalau dia tahu bajunya kotor, dia nggak jadi ke masjid. Ketika jatuh, dipegang-pegang bajunya kotor, khawatir ada najis, nih orang buta pulang. Iblis senang, akhirnya nih orang buta kagak ke masjid, tapi iblis salah. Ternyata nih orang buta, keikhlasan dia kepada Allah luar biasa. Dia pulang ke rumah, bukannya duduk di rumah kesel bajunya kotor, tapi dia ganti baju, dia berangkat lagi ke masjid. Di tengah jalan disengkat lagi Pak sama iblis, jatuh lagi. Sampai 3 kali iblis nyengkat kakinya, 3 kali itu juga orang buta tadi ganti baju tetap berangkat ke masjid. Pas kali keempat iblis stres. Maka kalau ada yang nanya bikin iblis stres gimana? Lawan. Ini kayak orang buta nih. Kenapa iblis stres? Karena setiap sengkatan iblis tadi ke orang buta, dosa dia diampunkan oleh Allah. Sengkatan kedua, dosa keluarganya diampunkan oleh Allah. Sengkatan ketiga, dosa seluruh orang yang tinggal di kampung itu diampunkan oleh Allah. Iblis akhirnya kagak nyengkat lagi, malah dia nuntun nih orang menuju ke masjid. Coba ada iblis nuntun orang ke masjid? Ada Pak. Jadi ini nih, iblis stres lah Pak. Dia udah kerja iblis dari buyut-buyut iblis dia itu kan merusak manusia, goda manusia. Gara-gara nyengkat tadi, dosa satu kampung hilang. Berarti program kerjanya sia-sia. Udah bikin program kerjanya sia-sia kan, kesel jadi iblis. Makanya dianterin ke masjid. Kemudian itu bisa dibaca sendiri lah insyaallah. Intinya adalah ikhlas itu memang butuh usaha atau effort yang besar, usaha yang kuat supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Bahkan jika kita telah ikhlas beramal kepada Allah, maka Allah tidak akan pelit memberi kita apa saja yang kita mau. Ya contohnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kalau ngomongin harta,
kok bisa ada manusia dikasih kaya sama Allah malah pengen miskin? Kita lah miskin kagak kaya-kaya kan gitu kan omongannya kan. Tapi ini ada orang kaya pengen miskin. Kenapa? Karena tingkat keikhlasannya luar biasa. Kemudian ikhlas siapa lagi? Sayyidina Abu Bakar. Hartanya hampir habis, ikhlas dia sedekahkan kepada Allah dan Rasulnya untuk membebaskan budak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya yang ketujuh, ikhlas itu bisa menjadikan amal yang kecil nilainya jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, orang yang ikhlas dalam mengerjakan amal ibadah, Allah akan berikan kelapangan hati baginya. Kesembilan, dia akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Yang kesepuluh, orang yang ikhlas hatinya bersih dari nafsu duniawi. Yang kesebelas, orang yang ikhlas akan senantiasa dapat pertolongan Allah. 12, kalau kita mau terhindar dari sifat munafik, maka kerjakanlah segala sesuatu dengan ikhlas. Karena kalau orang munafik cirinya kan 3. Idza hadatsa kadzaba. Orang munafik itu cirinya 3. Kalau ngomong sering bohong. Orang yang sering bohong dia tidak ikhlas dalam menyampaikan informasi. Hoaks yang ada sekarang kan karena dia tidak ikhlas menyampaikan fakta yang terjadi. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia membuat janji dia ingkar. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana, ketika diberi amanah dia tidak menjalankan amanah dengan baik. Yang ke-13, mendapatkan ketenangan hati. Yang ke-14, orang ikhlas akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah di hari kiamat. Ke-15, orang yang mengerjakan amal ibadah dengan ikhlas, dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan tentang ikhlas, saya agak rasa kayaknya dari panjang saya ngomong yang paling diingat kisah cinta tadi nih. Kalau nggak kisah cinta, kisah iblis tadi yang paling diingat. Padahal kisahnya tadi banyak. Tapi nggak apa-apa dibawa kisah itu kemana saja. Halal. Baik, wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma astawda'na bima 'allamtanahu fardhu ilaina inda hajatina ilaik. Ya Allah, kami titipkan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami, ya Allah. Kembalikanlah ilmu tersebut di saat kami membutuhkannya, ya Allah. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.